Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPNBM. Sebelum memasuki materi, lebih baiknya kita perkenalkan dulu. Baik, nama saya Sibat Fauzi Kinazah. Asal saya dari Probolinggo, kelas akuntansi 1, mata kuliah perpajakan. PPNBM adalah pajak penjualan atas barang mewah. Di sini materinya ada pengertian, tujuan, objek, dasar pengenaan, tarif, mekanisme, dan perhitungannya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pengertiannya. Pengertian PPNBM ialah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Maksudnya di sini adalah pajak atas barang mewah yang akan dikenakan pajak penjualan. Selanjutnya, tujuan pengenaan PPNBM. Tujuan di sini berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang PPN nomor 42 tahun 2009. Yang pertama, perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Yang kedua, perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas BKP yang tergolong mewah. Yang ketiga, perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional. Yang terakhir, perlu untuk mengamankan penerimaan negara. Di sini tujuannya untuk menstabilkan pajak penghasilan tersebut. Yang selanjutnya, yang ketiga, objek PPNBM. Objek PPNBM ini ada pengonsumsian barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah. Yang pertama, barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Jadi maksudnya di sini adalah kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok ini adalah merupakan kebutuhan sehari-hari seperti makan, minum, dan lain-lain. Maaf. Yang kedua, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Jadi di sini barangnya dikonsumsi oleh masyarakat, hanya masyarakat yang dapat mengonsumsi barang mewah. Jadi di situ terkena pajak. Yang ketiga, pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Tentu jelas karena barang mewah merupakan barang yang sulit untuk didapat untuk masyarakat rendah. Yang keempat, barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status. Menurut saya bukan, karena barang tidak termasuk status. Semua status sosial semua sama, tetapi ada yang berbeda tergantung dari kita. Yang terakhir, kelima, apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat. Di sini maksudnya apabila seseorang mengonsumsi barang mewah tersebut, jika barang tersebut merusak kesehatan atau moral masyarakat, dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Mengapa demikian? Karena barang tersebut dapat mengganggu kenyamanan dan ketertiban masyarakat di sekitarnya. Selanjutnya, dasar pengenaan PPNBM.
Yang pertama, atas impor menggunakan nilai impor. Yang kedua, atas penyerahan di dalam daerah pabean menggunakan harga jual, penggantian, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung PPN dan PPNBM yang terutang. Yang kelima, tarif PPNBM. Di sini tarifnya ada dua. Yang pertama, tarif dan cara menghitung PPNBM. Tarif dan cara menghitung PPNBM di sini ada tiga. Tarif umum, tarif khusus, dan perhitungan pajak tinggal Anda. Jika tarif umum ini yang mengatur adalah pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. Paling rendah adalah 10% dan paling tinggi adalah 200%. Jadi tarif umum ini dipergunakan untuk masyarakat umum mungkin. Yang kedua, tarif khusus. Tarif khusus digunakan untuk pengusaha atas ekspor BKP tergolong mewah sama dengan 0%. Jadi tarif khusus ini untuk para pengusaha atau investor-investor atas pengenaan ekspor BKP tersebut. Ketiga, perhitungan pajak. Perhitungan pajak tinggal Anda ketika persentase tarif pajaknya dengan dasar pengenaan pajak, yaitu harga barang sebelum dikenai pajak. Maksudnya di sini perhitungan pajak tinggal adalah perhitungan pajak tinggal, tempat tinggal Anda, dikalikan persentase tarif pajaknya dengan harga barang sebelum dikenai pajak. Yang kedua ialah tarif pajak PPNBM secara umum. Di sini ada dua penjelasan. Yang pertama, tarif PPNBM kendaraan bermotor. Penentuan tarif ini diatur dalam PP nomor 73 tahun 2019. Maksudnya di sini tarif pajak penghasilan atas barang mewah di kendaraan bermotor. Entah itu sepeda motor, mobil, atau lain sebagainya. Yang kedua di sini tarif PPNBM non kendaraan bermotor. Di sini diatur dalam PMK nomor 86 garis miring PMK 010 tahun 2019. Perubahan dari PMK nomor 35 garis miring PMK tahun 2017 tentang jenis barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah. Di sini maksudnya tarif non kendaraan bermotor. Sudah jelas kan? Non kendaraan bermotor. Tentunya selain kendaraan bermotor itu akan dikenakan tarif PPNBM sesuai dengan undang-undang tersebut. Yang keenam, mekanisme PPNBM. Mekanismenya di sini ada dua, mekanisme pemungutan dan mekanisme sesuai pasal 10 ayat 2. Yang pertama dulu, mekanisme pemungutan ini dilakukan dengan faktur pajak sebagaimana diisyaratkan dalam pemungutan PPN. Jadi ada fakturnya yang sudah diisyaratkan. Yang kedua, tentunya pasti sesuai pasal yang sudah berlaku dan yang sudah dibayar pada waktu perolehan atau impor BKP yang tergolong mewah. Selanjutnya, perhitungan PPN dan PPNBM. Di sini ada kontrak atau perjanjian tertulis. Yang kedua, perlu adanya pengendalian pola konsumsi. Yang ketiga,
perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional. Udah jelas kan? Di sini akan dihitung sesuai ini, 3 tersebut. Selanjutnya, tetap di perhitungan pajak, jadi kontrak ke PPN, terus ke harga termasuk PPN, harga sudah termasuk PPN. Jadi PPN sama dengan 10/110 dikali harga atau pembayaran. Untuk harga termasuk PPN, ini rumusnya bisa kalian baca atau kalian pahami. Selanjutnya, di sini ada contoh. Contoh saya akan buat dua contoh soal. Sudah? Selanjutnya, baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.